Yo, halo Prodigi, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Fear of Rain. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang memiliki penyakit jiwa yaitu skizofrenia. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Di awal scene diperlihatkan seorang wanita yang berlari di tengah hutan. Perempuan itu nampak menghindar dan bersembunyi dari sesuatu. Tiba-tiba di depannya sudah ada seseorang dengan jubah hitam. Orang tersebut lalu mengikat kaki dan tangan wanita tersebut lalu menguburnya hidup-hidup. Ternyata semua itu hanyalah halusinasi dari wanita tersebut. Wanita tersebut diketahui bernama Rain. Lalu dokter menyarankan orang tua Rain yaitu John dan Michelle untuk berkonsultasi dengan psikiater dan memberi obat untuk mengatasi skizofrenia pada Rain. Rain pun berbincang dengan psikiaternya. Ia mengaku sangat membenci obat untuk skizofrenianya karena obat tersebut menekan semua emosi Rain dan menjadikannya tidak bisa merasakan apa-apa. Keesokan paginya, Rain berangkat ke sekolah. Saat Rain sedang ada di dalam kelas, ia melihat seorang pria yang duduk di bangku pojok belakang menatap ke arahnya. Jam istirahat tiba, Rain menuju kantin dan membeli makanan. Rain pun berjalan menghampiri teman-temannya. Namun mereka tak mau Rain ikut duduk bersama mereka. Rain pun pindah dan menghabiskan makanannya di luar kantin. Saat sedang menikmati makanannya sendirian di halaman sekolah, pria yang tadi menatapnya dari pojok kelas datang dan melakukan sulap kartu di hadapannya. Rain pun sedikit kebingungan apakah pria tersebut benar-benar ada di situ atau pria tersebut hanya bagian dari skizofrenianya. Keesokan harinya, Rain mengajak temannya untuk lari berbarengan, tetapi temannya itu menolak. Pria yang tadi datang di hadapannya, ia bernama Caleb, mengajak Rain untuk bolos kegiatan olahraga. Mereka pergi menggunakan mobil Caleb berkeliling tanpa arah. Saat mereka sedang berbincang di dalam mobil, tiba-tiba hujan turun. Mobil Caleb adalah mobil tua yang wipernya tidak berfungsi. Jadi, Caleb terpaksa menepikan mobilnya sampai hujan reda. Caleb yang memainkan Rubik dan suara dari radio membuat pikiran Rain kacau. Rain pun takut skizofrenianya kambuh dan meminta Caleb untuk mengantarkannya pulang. Malam pun tiba. Saat Rain sedang menatap jendela kamarnya, ia melihat seorang anak kecil yang berada di loteng tetangganya. Rain yang terkejut pun berteriak dan memanggil orang tuanya. Rain mengatakan bahwa ada anak kecil di loteng rumah Dani tetangganya dan ia yakin bahwa ini bukanlah skizofrenianya. Keesokan harinya, Rain dan John menuju rumah Dani untuk memastikan bahwa tak ada anak kecil di loteng rumah Dani. Dani pun memperbolehkan mereka masuk ke lotengnya. Rain yang melihat-lihat loteng tersebut menyadari bahwa ada goresan tangan yang masih baru di jendela loteng dan ia menemui sebuah buku kalender tahun 2018 yang masih baru. Rain dan John pun segera pulang ke rumah. Rain marah kepada John karena John tidak mempercayai Rain. John menganggap apa yang dilihat dan didengar oleh Rain semalam hanyalah dampak dari skizofrenianya saja. Sore harinya, seperti biasa, Rain mendatangi psikiater. Rain menceritakan tentang tetangganya Dani yang menyembunyikan anak kecil di loteng. Sang psikiater tersebut mengingatkan Rain bahwa hal itu bisa menjadi sebuah tuduhan serius. Keesokan harinya, Rain sedang mengantri jatah makanan di kantin.
Saat Rain sedang berjalan membawa makanannya keluar, ia menabrak Dani. Sepintas saat Rain menabrak Dani, skizofrenianya pun sempat kambuh. Rain dan Caleb pun berlari keluar dari gedung sekolah dan melihat beberapa polisi. Rain berpikir bahwa polisi tersebut dipanggil oleh Dani agar ia tidak membongkar rahasianya bahwa Dani telah menculik seorang anak di lotengnya. Mereka pun pergi ke rumah Dani untuk mencari anak kecil yang diyakini ada di rumah tersebut. Saat mereka sedang mencari obeng, tiba-tiba Dani pulang dengan mobilnya. Rain dan Caleb pun bersembunyi dan segera keluar dari rumah tersebut. Michelle bertanya kepada Rain kapan Rain akan mengenalkannya kepada Caleb. Rain pun berkata bahwa ia sendiri tidak yakin apakah Caleb benar-benar ada atau sekedar bagian dari halusinasinya saja. Keesokan harinya di sekolah, Rain dan Caleb akhirnya pergi ke toko es krim dan pergi melihat ikan. Rain tampak sangat menikmati waktu-waktunya bersama Caleb. Saat selesai bermain, Caleb mengajak Rain kembali ke sekolah untuk menemukan gadis yang Rain yakini hilang di internet. Caleb dan Rain pun melihat daftar anak hilang di wilayah asal anak hilang tersebut. Setelah mencari cukup lama, Rain dan Caleb menemukan anak yang sama persis seperti yang Rain lihat di loteng waktu itu yang bernama Malia. Rain yang shock pergi ke parkiran bersama Caleb. Caleb yang mulai penasaran bertanya sebenarnya ada apa dengan Rain. Mereka pun berjalan-jalan di sekitar sekolah. Rain menceritakan penyakitnya yaitu skizofrenia. Ia sering mendengar dan melihat hal-hal yang tidak ada. Setelah berbincang-bincang, Caleb pun mengantarkan Rain untuk pulang. Keesokan harinya di sekolah, Rain mulai curiga bahwa Caleb hanyalah sebuah hayalan di otaknya. Saat malam hari, terdengar suara ketukan dari kamar Rain. Rain pun menjelaskan bahwa Caleb hanyalah bagian dari imajinasinya saja. Caleb mengatakan bahwa ia benar-benar nyata dan ia menyukai Rain. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan anak kecil dari rumah Dani. Mereka berdua pun segera pergi ke rumah Dani. Karena semua pintu terkunci, mereka memecahkan salah satu jendela kecil di rumah Dani. Dani yang marah akibat Rain telah memecahkan jendelanya pun mendatangi rumah Rain dengan polisi dan meminta John untuk mengirim anaknya ke rumah sakit jiwa karena tingkah anaknya sudah sangat mengganggunya. Setelah Dani pergi, John menjadi marah kepada Rain. Rain mengatakan bahwa yang memecahkan jendela adalah Caleb, bukan dirinya. Lalu ayahnya mengatakan bahwa Dani hanya melihat Rain sendirian saat memecahkan kaca rumahnya. Keesokan harinya, Caleb tidak masuk sekolah. Rain tiba-tiba merasa pusing dan mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Rain yang menyadari skizofrenianya kambuh berlari keluar dari gedung sekolah. I think you need to go see the nurse. Crazy. Ia pun lari ke tempat psikiaternya, namun saat itu psikiater Rain tidak ada di tempat. Saat Rain sampai di rumah, ia mulai merasa pikirannya benar-benar kacau. Ia bertekad untuk pergi ke rumah Dani untuk menyelamatkan anak itu yang bernama Malia. Namun, Michelle mencegah Rain untuk tidak datang ke sana. Saat Rain ingin membuka jendela, John mendobrak pintu kamar. John menenangkan Rain dan berkata bahwa ia harus tenang. John menjelaskan semua yang dilihat dan didengar Rain itu tidak nyata. Bahkan ternyata ibunya sendiri yang bernama Michelle yang ia ajak bicara sepanjang waktu ternyata sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Rain mencoba untuk menyusup ke loteng rumah Dani. Imajinasi skizofrenianya aktif dan ia melihat Michelle gantung diri di hadapannya. Rain pun menurunkan Michelle.
Michelle mengatakan bahwa alasan dirinya meninggal adalah salah Rain. Lalu Rain meminta maaf. Rain juga tidak ingin dianggap gila karena penyakitnya. Tak lama kemudian, Michelle langsung menghilang. Rain pun turun dari loteng. Ketika turun, Dani ternyata telah pulang dan masuk ke dalam rumah. Terlihat Dani menaruh kunci di sebuah wadah. Rain pun pelan-pelan turun dari tangga loteng dan mengambil kunci tersebut untuk membuka sebuah pintu yang terkunci. Di dalam basement terlihat sebuah ruangan kecil yang terkunci. Rain melihat di dalam ruangan tersebut terdapat anak kecil yang bernama Melia. Rain pun membuka ruangan kecil di basement tersebut. Saat Rain sudah berhasil membukanya, tiba-tiba terdengar suara Dani mulai masuk ke dalam basement. Dani akhirnya mengecek ruang kecil tersebut dan melihat Rain di dalamnya. Dani pun membuka ruangan tersebut dan meyakinkan Rain bahwa tidak ada anak kecil di sana. Anak kecil yang dilihat Rain hanyalah bagian dari imajinasinya saja menurut Dani. Dani pun mencoba untuk menenangkan Rain bahwa anak kecil yang ia bilang sedari tadi itu sebenarnya tidak ada. Saat Rain mulai menyerah dan mengikuti kata-kata Dani, Rain mendengar suara Caleb. Caleb segera datang dan mencekik leher Dani dengan kain. Rain pun segera berlari membawa Malia keluar. Ketika sampai di depan pintu, Rain bertemu dengan John. John sekarang sadar bahwa Malia bukanlah imajinasi dari Rain. Saat itu John juga baru menyadari bahwa Caleb benar-benar ada dan bukan imajinasi dari Rain. Caleb yang dibawa ke rumah sakit pun mengajak Rain untuk berkencan nanti. Rain pun menerima ajakan kencan dari Caleb. Keesokan harinya, Rain pergi ke kamarnya. Saat berada di kamarnya, ia melihat ibunya lagi. Tapi kali ini Rain tidak ketakutan dan tidak merasa pusing. Rain akhirnya mulai bisa mengendalikan skizofrenianya dan film pun tamat.